Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih tetap semangat di dalam mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, dan memperbanyak amal kebaikan. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, yaitu jalan golongan orang-orang yang selamat dan golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sampai pada pembahasan fadlus salati ala nabi, yaitu keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membahas pembahasan kaifa nuhibbu Rasulullah, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja dengan cara memelihara sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, yang kemudian ditutup dengan in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbuhu muti. Jika cintamu memang benar-benar tulus kepadanya, la ata'tahu, sungguh kamu akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti, karena sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dicintai itu selalu berusaha mentaati. Maka kalau kita cinta kepada Allah, ya buktikan dengan kita berusaha mentaati Allah. Cinta kepada Rasul, buktikan dengan cara mentaati apa yang diminta oleh Rasul di dalam sunnahnya. Maka cinta kepada Allah dan juga cinta terhadap Rasulnya dibuktikan dengan mentaati, ya, Allah dan mentaati Rasulnya. Baiklah, pembahasan kali ini Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah yang mengatakan bab fadlus salati ala nabi, yaitu keutamaan salawat, ya, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasannya di antara tuntutan mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan ahlul ilmi, ya, di antaranya adalah bersolawat dan salam terhadap Rasulullah ketika nama beliau disebut di sisi kita. Ya, di antara tuntutan seseorang
ya mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah yang pertama ta'atuhu fima akhbara, ya, tasdiquhu fima akhbara, yaitu membenarkan apa saja yang dikhabarkan oleh Rasul. Ya, artinya ketika kita menyebutkan konsekuensi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau tuntutan ketika seseorang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dituntut beberapa hal, diantaranya tasdiquhu fima akhbara, yaitu membenarkan apa saja yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Lalu yang kedua wa ta'atuhu fima amara, dan mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, kemudian yang ketiga wajtinabu manaha anhu wazajar, yaitu menjauhi apa saja yang ya dilarang dan diperingatkan oleh Rasulullah. Ya, karena sesungguhnya taat kepada Allah ya dibuktikan dengan taat kepada Rasul. Ya, artinya taat kepada Rasulullah itu sama saja taat kepada Allah. Begitu juga menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul, sama saja menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Rasul, artinya berupa perintah dan larangan, itu tidak lain adalah wahyu yuha, ya wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi ketika Rasul melarang, ketika Rasul memerintah, itu bukan untuk kepentingan Rasul, tapi berdasarkan wahyu, hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Yang keempat, diantara konsekuensi seseorang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah ya tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, atau dengan kata lain sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, jadi seseorang tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian yang kelima adalah mahabbatuhu fauqa mahabbati kulli ahadin. Mencintai Rasulullah melebihi cinta dia terhadap salah seorang, terhadap semua yang ada di dunia ini, di antara makhluk. Ya, jadi mahabbatuhu, mencintai Rasulullah fauqa mahabbati kulli ahadin minal khalq. Ya, lebih cintanya di atas kecintaan ya setiap makhluk yang ada. Ya, ini kemudian yang keenam adalah ya mencintai Rasul, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, ya menghormati mereka dan memuliakan mereka semua. Ya, karena itu kita dituntut untuk memuliakan keluarga Rasul dan juga para sahabat Rasul sesuai dengan permintaan Rasul. Jadi jangan sampai mencaci maki mereka. Ya, jangan menghina mereka, jangan mencerca mereka. Ya, kemudian yang ketujuh itu adalah taqdimu qaulihi sallallahu alaihi wasallam min qauli kulli ahadin. Mengedepankan perkataan Rasul daripada perkataan semua makhluk yang ada. Ya, jadi perkataan Rasul harus dijunjung tinggi sebagaimana para sahabat menjunjung tinggi perkataan Rasul. Maksudnya sunnah Rasul. Ya, maka pendapat Rasulullah harus didahulukan, diprioritaskan daripada pendapat orang-orang yang ada, walaupun itu sahabat.
Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah sampai mengatakan ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu ayyada'aha liqauli ahadin. Ya, semua orang Islam itu sudah sepakat, siapa yang sudah jelas baginya ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal bagi dia, tidak boleh bagi dia ayyada'aha meninggalkan sunnah tersebut liqauli ahadin, hanya gara-gara mengikuti pendapatnya seseorang. Kalau sudah ada sunnah, maka yang harus diikuti sunnah. Ya, oleh karena itu rata-rata ulama ahli tafsir mereka mengatakan la qaula ya li hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada pendapat sudah ya kalau sudah menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau dalam ya maknanya seperti itu. Artinya tidak ada pendapat ya kalau sudah ada sunnah Rasulullah. Ya. Kemudian yang kedelapan itu adalah yang kita sebut ini ya, yaitu as-salatu wassalamu inda dzikri ya inda dzikri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi salawat dan salam ketika menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagaimana dalam hadis, ya seseorang dikatakan bakhil kalau dia tidak mau bersolawat dan salam kepadaku ketika namaku disebut di sisi dia. Maka itu diantara konsekuensi seseorang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan ahlul ilm. Ya, umumnya 4 tapi sebagian ahlul ilmi menambahkan syarat-syarat konsekuensi tadi. Umumnya tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla ya'budallah illa bima syara'a. 4 ini ya, kemudian sebagian ahlul ilmi menambahkan 4 lagi menjadi 8 konsekuensi seseorang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Intinya dalam pembahasan kali ini adalah bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan konsekuensi seseorang mengucapkan ya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah dalam pembahasan kali ini fadlus salati ala nabi, keutamaan bersolawat ya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, artinya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah langsung membawakan dalil yang menunjukkan tentang keutamaan bersolawat ya dan salam tentunya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan membawakan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 56. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kalian atasnya dan salam ya
artinya bersolawat dan salamlah kalian atasnya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya bersolawat dan salam itu adalah ibadah. Ya, ibadah yang agung dan mulia, mengamalkan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 56. Ya, maka kalau ada orang yang berkata, ya, terutama di antara perkataan orang-orang non-muslim, apa Nabi kalian belum selamat? Ya, kok selalu ya didoakan. Maksudnya solawat dan salam. Maka kita katakan bahwasanya solawat dan salam yang kami ucapkan itu adalah ibadah. Dan ibadah manfaatnya untuk diri sendiri, untuk kita yang melaksanakannya. Maka sesungguhnya solawat dan salam itu manfaatnya untuk diri kita. Ya, bukan untuk Nabi. Kita hanya melaksanakan perintah Allah. Ya, melaksanakan perintah Allah adalah ibadah. Dan ibadah ya manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri yang melaksanakannya. Ya, ini yang pertama. Ya, bahwasanya salawat dan salam yang kita lakukan, yang kita ya baca, itu manfaatnya untuk diri kami sendiri. Karena ini merupakan ibadah. Allah akan memberi balasan pahala dari ibadah yang kami lakukan. Begitu. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu kali solawat saja, maka Allah akan melipat gandakan ya solawat tersebut atasnya 10 kali lipat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kita disuruh untuk memperbanyak solawat agar dilipat gandakan. Motivasi untuk kita bersolawat dan salam atas Rasul. Pertama, ibadah yang agung dan mulia, apalagi Rasulullah ya itu memberikan motivasi, stimulasi, iming-iming kepada kita yang mau bersolawat kepadaku akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat solawat atasnya. Ya. Nah, sekarang makna solawat yang kita baca itu, Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah mengatakan, qala al-Bukhari, berkata Imam al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, pemilik kitab sahih. Qala Abul Aliyah, berkata Imam Abul Aliyah, salatullahi ta'ala sana'uhu alaih. Adapun salawat Allah atas Nabi itu adalah sana'uhu alaih, yaitu sanjungan Allah atasnya indal malaikah, yaitu fil malail a'la, di hadapan para malaikat, di tempat yang tinggi, fil malail a'la, yaitu para malaikat-malaikat di situ, di hadapan para malaikat. Jadi Allah menyanjung nabinya di hadapan para malaikat. Itu maksud innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sanjungan Allah atas Nabi di hadapan para malaikat.
Wa salatul malaikah ad-du'a, dan salawatnya para malaikat itu adalah doa. Ya, salawatnya para malaikat atas Nabi itu adalah doa. Ya. Nah, begitu juga kita ya bersalawat atas Nabi adalah ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas, yusalluna yubarrikuna, ay yubarikuna. Ya. Jadi mereka bersolawat dalam firman Allah yusalluna. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Ya, dalam lafaz yusalluna di sini artinya adalah memberi keberkahan. Wal maqsudu min hadhil ayah kama dzakara Ibnu Katsir fi tafsirihi, dan maksud daripada ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Imam Ibnu Katsir sebagaimana ma'ruf ya, beliau adalah salah seorang ulama ahli tafsir yang merupakan murid ya senior dari Imam Ibnu Taimiyah. Artinya ada 4 murid senior Imam Ibnu Taimiyah. Ya, 4 ulama ya yang masyhur, yang termasuk murid-muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Pertama Imam Ibnu Katsir, yang kedua Imam Ibnul Qayyim, yang ketiga Imam Az-Zahabi, pemilik Syiar A'lam An-Nubala, yang keempat Imam Ibnu Abdul Hadi, yaitu pemilik kitab Al-Muharrar fil Hadis. Ya, jadi ini 4 ulama yang masyhur yang merupakan murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau terkenal dengan Ibnu Katsir nisbah kepada kakeknya ya, Ismail bin Umar bin Katsir bin Daud bin Katsir Abul Fida, yang meninggal tahun 774 Hijriah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya, Annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah yang maha suci dan maha tinggi, akhbara, mengkhabarkan ibadahu kepada hamba-hambanya, bimanzilati abdihi wa nabiyhi, mengkhabarkan kepada para hambanya dengan kedudukan hamba dan nabinya, wa habibihi, bahkan kekasihnya ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indahu, kedudukan dia di sisi Allah, fil mala'il a'la, yaitu di tempat yang tinggi di hadapan para malaikat, bi ayyusni alaihi indal malaikah, yaitu Allah memuji atau menyanjung Nabi ya di hadapan para malaikat. Wa annal malaikata tusalli alaih,
dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Summa amara ta'ala, kemudian Allah yang maha tinggi memerintahkan ya ahlal alam, penduduk alam semesta, ya terutama orang-orang yang beriman yang disebut di sini ya ayyuhalladzina amanu, ahlal alam, penduduk alam semesta, ya as-sufali, ya artinya yang di bawah, maksudnya bumi, ya kalau al-ulya itu langit, penduduk langit, ya kalau as-sufla itu adalah penduduk ya yang di bawah, maksudnya penduduk bumi. Bis sholati alaih, untuk bersolawat atasnya. Liyajtami'at sana'u alaih min ahlil alamin, supaya tergabung, terkumpul ya sanjungan atas Nabi dari min ahlil alamina, boleh alamaini boleh, ya artinya dari penduduk dua alam, maksudnya alam atas yaitu para malaikat, alam bawah yaitu manusia umumnya, ya tapi ya penduduk alam semesta, ya intinya adalah penduduk alam semesta, baik yang di atas maupun yang ada di bawah. Ini kemudian Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah mengatakan fi hadhil ayati, di dalam ayat ini surat Al-Ahzab ayat 56, ya'murunallahu, Allah memerintahkan kepada kita an nad'uwa lirrasuli, untuk berdoa kepada Allah, ya kebaikan, lirrasul, untuk rasul, ya. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah kebaikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nusalli alaih, dan bersolawat atasnya, la an nad'uwahu, bukan untuk kita berdoa kepada Rasul, la an nad'uwahu, ya bukan kita berdoa kepada Rasul, ya min dunillah, yaitu selain Allah, bukan, tapi kita berdoanya kepada Allah untuk kebaikan ya Rasul, ya jadi kita berdoa ya kepada Allah ya kebaikan untuk Rasul, ya jadi bukan kita berdoa kepada selain Allah. Artinya jangan sampai kita berdoa kepada Rasul. Au naqra'u lahul Fatihah, atau kita membaca Fatihah untuk Rasul, bukan, ya jadi bukan kita berdoa kepada Rasul, bukan juga kita berdoa membaca Fatihah untuk Rasul, kama yaf'alu ba'dun nas, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia, ya ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, bukan, ila hadrati siapa lagi begitu, Syekh ya fulan, Syekh Abdul Qadir Jailani atau siapa, al-Fatihah, bukan, ya jadi kita disuruh berdoa kepada Allah untuk kebaikan Rasulnya, berdoa kepada Allah kebaikan untuk Rasulnya, ya begitu juga kita minta sholawat, minta syafaat, itu bukan kepada Rasul mintanya,
Walaupun Rasul nanti yang memberikan syafaat di hari kiamat, yang kita tunggu syafaat beliau di hari kiamat, kita mintanya itu kepada Allah. Ya, dengan cara berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulmu di hari kiamat nanti. Begitu. Jadi berdoanya kepada Allah, ngomongnya kepada Allah, bukan ngomong kepada Rasul. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulmu di hari kiamat nanti. Atau ya Allah, berikanlah syafaat engkau kepada Rasulmu, yang nanti Rasulmu memberikan syafaatnya kepadaku di hari kiamat nanti. Begitu, ngomongnya kepada Allah. Karena walillahi syafa'atu jami'an, dan hanya milik Allah lah syafaat semuanya. Maka berdoanya kepada Allah, jangan berdoa kepada Rasul minta syafaat. Ya, begitu. Kemudian poin yang kedua, Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah mengatakan, afdalu sighatin lis-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seutama-utamanya bentuk solawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya ma'allamaha, salawat itu adalah, artinya yang paling utama, ma'allamaha, apa yang sudah Rasul ajarkan li ashabihi, kepada para sahabatnya. Hina qala lahum, tatkala Rasul berkata kepada mereka, qulu, katakanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau yang disebut salawat Ibrahimiyah. Ini seafdal-afdalnya salawat yang ada, yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Maka kita cukup dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, salawat tersebut. Dalam riwayat lain, ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Begitu. Ya, ini yang disebut salawat Ibrahimiyah. Jadi jauhi salawat-salawat yang lain. Ada salawat nariyah, ada salawat wahidiyah, ada salawat apa lagi begitu. Ya. Maka ya, cukup dengan salawat yang paling afdal, yang paling utama, yang ada hadisnya sahih, ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu aja sudah cukup bagi kita. Ini kemudian ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, poin yang ketiga, Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah mengatakan, hadhis salat wa ghairuha minas salawat al-waridah fi kutubil hadis wa kutubil fiqhi al-mu'tamadah. Salawat ini dan yang lainnya di antara salawat-salawat yang ada, ya, di dalam kitab hadis dan kitab-kitab fikih yang mu'tamadah. Artinya yang mu'tamadah itu yang menjadi standar, ya, yang menjadi standar, yang menjadi pegangan, bahkan menjadi rujukan para ulama. Ya, lam tadhkur fiha kalimata sayyidina. Jadi di dalam salawat ini dan salawat-salawat yang lain yang ada di dalam kitab hadis dan kitab-kitab fikih yang mu'tamad, yang menjadi standar, yang menjadi patokan,
itu tidak menyebutkan di dalam salawat kalimat sayyidina, ya, allati yaziduhal katsiru minan nas, yang kebanyakan orang-orang menambahkannya kata-kata sayyidina, ya, begitu. Ilman, ya, perlu diketahui bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang sayyiduna. Beliau adalah, ya, junjungan kita. Jadi sayyid itu yang disanjung, yang dijunjung, yang dihormati, yang dimuliakan, ya, itu namanya sayyid. Walakinna taqayyuda bi kalamir rasul wajib, akan tetapi, ya, taqayyud bi kalamir rasul itu adalah wajib, artinya berusaha untuk, ya, mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul itu yang menjadi kewajiban, ya. Wal ibadah mabniyah ala naqli, dan yang namanya ibadah itu berdasarkan nakal. Nakal itu dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, itu namanya dalil-dalil nakli, ya. Jadi, ya, kita berusaha untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul, ya, bukan berdasarkan perasaan. Karena yang namanya ibadah itu berdasarkan nakal atau dalil, ya, atau nas-nas dari syariat, itu namanya dalil nakli, Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berdasarkan akal, yaitu perasaan dan seterusnya. Rasul kan junjungan kita, ya, jadi kita mengatakan sayyiduna nggak apa-apa, ya. Kalau bersolawat dan salam itu ibadah, ditujukannya kepada Allah, maka jangan kita menyanjung-nyanjung, ya, Rasul di hadapan Allah, karena Rasul sendiri, ya, sudah mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa inni abdullahi wa rasuluh faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kamu sanjung-sanjung saya di hadapan Allah sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung ibna Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Fa inni abdullahi wa rasuluh, sesungguhnya saya ini hambanya Allah dan utusannya. Faqulu, maka katakanlah oleh kalian, abdullahi wa rasuluh, hambanya Allah dan utusannya. Itu permintaan Rasul. Kalau kita cinta Rasul, ikuti apa yang diminta oleh Rasul dengan mengatakan abdullahi wa rasuluh, tidak pakai sayyidina, ya, begitu, ya. Itu jadi pakainya nakal, nas-nas syariat, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, kata Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah, qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nidaa, idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul, apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azannya, faqulu, maka katakanlah oleh kalian misla ma yaqul, seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Summa sallu alayya, kemudian kalian hendaklah bersolawat, ya, atasku, ya, artinya setelah, ya, muadzin, ya, selesai mengumandangkan azannya, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, maka sesungguhnya siapa yang bersolawat atasku satu kali solawat saja, Allah, ya, bersolawat
atasnya dengan sebab dia bersalawat kepada Rasul asron, ya, yaitu 10 kali. Artinya dilipat gandakan salawat tersebut menjadi 10 kali lipat oleh Allah. Summa sallallahu li alwasilah, kemudian mintalah kalian kepada Allah, ya, alwasilah untukku, yaitu kedudukan. Ya, fa innaha manzilatun fil jannah, sesungguhnya itu adalah suatu kedudukan di surga. La tangbaghi illa li 'abdin min ibadillah, tidak pantas kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang ada. Wa arju an akuna ana huwa, dan saya berharap hamba itu adalah aku yang berada di kedudukan itu. Ya, faman sa'ala lil wasilah, maka siapa yang meminta kepada Allah untukku wasilah tersebut, ya, maka halat lahu syafa'ah, halal baginya syafaat. Maksudnya syafaat, ya, di hari kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu wa du'aul wasilah al-warid, dan doa wasilah, permintaan kepada Allah wasilah untuk Rasul yang ada, ya, anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasul, ya, ba'dal adzan, setelah adzan, wa ba'da sholati ala nabi, dan setelah salawat, ya, dan salam atas Nabi adalah, ya, as-sholatu al-ibrahimiyah sirran, ya, huwa, dia itu adalah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adta. Sampai di sini, ya, ya, permintaan kepada Allah wasilah yang dimaksud. Jadi doa setelah adzan, doa wasilah, doa kepada Allah wasilah untuk Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, wassalatu ala nabi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu matlubah, dituntut, inda doa, yaitu tatkala seseorang berdoa kepada Allah. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua doa itu terhijabi, terhalangi sampai seseorang bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis hasan rawahul Baihaqi. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat-malaikat sayyahina fil ard, yang, ya, berkeliling-keliling di bumi, yuballighuni an ummatis salam, di mana malaikat-malaikat tersebut menyampaikan kepadaku salam dari siapa yang bersalawat dan salam. Jadi salawat dan salam itu bisa sampai kepada Nabi, ya, karena ada malaikat-malaikat yang menyampaikan kepada Nabi. Ya, jadi tidak perlu harus ke depan makam Rasulullah, enggak. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, wasallu alayya haitsu ma kuntum fa inna sholatakum tablughuni, dalam riwayat lain. Dan sholawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada, sesungguhnya sholawat kalian itu akan sampai kepadaku, karena ada malaikat-malaikat yang menyampaikan. Terakhir, wassalatu ala nabi matlubah wala siyama yaumal jum'ah. Ya, dan sholawat atas Nabi itu dituntut terlebih-lebih pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat bersolawat dan salam kepada Nabi. Ya, wahya min afdolil qurubat, ini termasuk, ya, seafdol-afdolnya kurubat, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu perbanyak sholawat dan salam, ya, terutama di hari Jumat, atau di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya, ada di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Rasulullah mengatakan, man shalla alayya hina yusbiha ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah.
Siapa yang bersalawat kepadaku di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Kemudian wa tawassul bima masyru'un inda du'a. Wa tawassulu biha masyru'un inda du'a. Dan bertawassul dengannya, dengan salawat tersebut itu disyariatkan ketika berdoa. Li'annaha minal amali soleh, karena salawat dan salam termasuk amal soleh. Ya fanaqul, maka kita mengatakan Allahumma bisolati ala nabiyyika, ya artinya seperti kita mengatakan ya Allah, ya bisolati ala nabiyyika, dengan salawatku atas nabimu, farrij anni ya kurbati, hilangkanlah atau lapangkanlah kesusahanku. Ya ini maka dibolehkan. Jadi tawasul dengan salawat dan salam. Ya, karena salawat dan salam termasuk min amalis soleh, maka dibolehkan. Ini wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, demikian tentang salawat dan salam atau keutamaan salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwati fillah, ini yang perlu disampaikan ya berkaitan dengan pembahasan ya keutamaan ya salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa dicerna dan difahami. Wallahu taala a'lam bishawab. Apa ada pertanyaan? Ada? Atau kita cukupkan? Baik, saya kira ya cukup. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita ya akhiri dengan doa kafaratul majelis agar majelis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.